Bisa lihat ini. Oh, sorry, sorry, sorry. Jangan mulai dari situ deh. Gini ya. Tapi kalian jangan, kalau nyalain itu jangan ngeplek gitu. Apa maksudku? Jangan saklek gitu. Kenapa? Mengoreksi akan eh, berpikir curiga begitu ya. Ngeplek ini pasti satu yang kerja. Gitu. Ya, bisa kalian lihat tuh soalnya ya. Oke, aku rekam dulu. Oke, ya, ini bisa kalian lihat. Jadi ada persegi panjang, loop persegi panjang yang panjang sisinya 10 cm, ya, lebarnya 5 cm, that has resistance equal to 2,5 ohm. Jadi hambatannya itu sebesar 2,5 ohm. Ya, move at constant speed 2,4 cm per detik. Jadi gerakan gerakan ini yang bergerak itu ini ya, itu bergeraknya sebesar 2,4 cm per detik. Through a region that has uniform 1,7 Tesla. Ya, jadi menembus yang melewati wilayah area yang mempunyai medan magnetik seragam sebesar 1,7 Tesla. Ya, directed out of the picture. Ya, jadi medan magnetnya itu menuju ke arah kalian. Ya, keluar bidang. Ya, kalau misalkan kalian sekarang merhatikan dari laptop, berarti medan magnetnya itu keluar dari laptop menuju ke muka kalian. Begitu loh. Ya. Nah, the front of the loop enter the field at region pada saat T0. Jadi bagian depan dari loop ini nembus nembus yang biru-biru ini, ujung-ujungnya itu pada T0. Ya, yang pertama, ya, grab grab the flash through the loop as function of time. Ya, jadi uh, buatlah grafik flux sebagai fungsi waktu. Ya, jadi pertanyaannya flux sebagai fungsi waktu. Gitu ya. Oke deh. Nah, sekarang fenomena ini bisa tak gambarkan begini, ya. Jadi ini, ya, tak gambarkan ulang saja, gitu ya. Tak gambarkan ulang. Tuh. Nah, ini ya peristiwanya seperti ini kurang lebih, ya. Ini ada ada loop ya. Nah, ini gini. Nah, sesuai kata-katanya tadi, ya, bahwa pada saat T0, ya, ini pada saat T0 ya. Nah, ini ujung sini itu apa namanya? Kena, ya, kena di ujung yang kotak besar ini, yang punya medan magnet yang arahnya keluar. Ya, keluar tuh titik-titik ya. Titik-titik. Gitu ya. Nah, sekarang bagaimana ketika T lebih besar dari 0? Ya, ketika T lebih besar dari 0, ya, ini sorry, ini tadi panjangnya ini 5 cm itu 10 cm ya. Oke, kita tuliskan aja dulu. Ya, ini ya. Jadi perhatikan betul-betul fenomena ya. Ini nggak bisa asal kita masukkan rumus saja. Ya, ini ke sini ya. Lalu ini katakanlah ini panjangnya L besar gitu ya. Sebesar 20 cm. Yang ini lebarnya ini 5 cm begitu. Ini lebarnya 10 cm. 10 cm. Begitu ya.
Nah, apa yang terjadi ketika T-nya lebih dari 0? Ya. Nah, kita bisa gambarkan ini jadi jadi tiga kejadian ya. Ini masuk sini ya. Terus ya, ini kita gambarkan yang kedua ini. Nah, ini gangguan. Ya. Nah, ya, salah. Sorry. Ini gini ya. Nah, gambarkan. Nah, ini ya. Terus ya, ini tuh masuk ya. Jadi tak gambar ini tak abaikan aja ya. Nah, ini tuh masuk. Kebayang ya? Ini masuk ujungnya sampai ujung ini tuh bergerak. Ya, kan bisa lihat ya. Ini, oh, sorry. Ya, ini tuh bergerak. Ya, perhatikan. Ini bisa tak gerak-gerakin ya. Ini tuh gerak gini. Stret gerak sampai seluruhnya masuk. Nah, pertanyaannya dari sini ya sampai ke sini ya itu berapa waktu yang dibutuhkan? Itu loh pertanyaannya. Bisa dipahami ya? Nah, jadi ini bergerak dari sini, stret sampai ke sini, ya. Nah, sekarang di sini berarti, ya. Nah, berarti kan sebelumnya di mana? Sebelumnya kan di sini ya, di sebelah sini. Ya, ini tak kabarnya gini loh. Nah, ini tak, ya, ini tuh 5 cm ya. Nah, ini, gitu, ya. Ini 5 cm. Nah, bisa kalian bayangkan ya dari ilustrasi yang aku buat tadi. Ya. Nah, ini bergerak ke sini, ya. Nah, ini punya kecepatan misalnya, punya kecepatan sebesar berapa itu tadi? V-nya sebesar 2,4 ya, sebesar 2,4 cm per detik. Ya, bisa kebayang ya? Nah, begitu. Ini tak hapus aja lah. Ya, gitu ya. Jadi sepanjang 10 cm. Ya. Nah, gitu. Nah, berarti ini ya, berarti kita bisa analisis fenomena ini. Apa yang ketika ya ketika apa nih loop masuk ya masuk ke kemana ke apa ini namanya ke area medan magnet ya begitu. Berarti kita bisa cari dari sini ke sini itu berapa detik ya. Ya udah, berarti T rumusnya GLB gimana? T itu sama dengan panjang lintasan L dibagi V ya. Ini dari sini ujung sini ke ujung sini itu kan panjangnya berapa? 10 cm kan? Nah, berarti yang jadi lintasannya 10 cm dibagi V. Kecepatannya berapa ini? Sebesar 2,4 cm per detik. Berarti sama dengan berapa ini? Tak kalkulator dulu. Ini sebesar 10 bagi 2,4 itu 4,17. Nah, berarti kesimpulannya apa? Ketika dari T-nya 0 sampai T sampai 4,17, apa namanya? Ini kotaknya itu masuk. Nah, ya, dari sini sampai ke sini. Ya, bisa kalian pahami gitu ya. Nah, sekarang ini juga bergerak ke sini, ya. Ya, masih di fenomena yang sama. Nah, ini selanjutnya ya, ini bisa paham ilustrasiku ya. Ini bentar. Nah, ya, enaknya tutor online tuh gini. Jadi aku tinggal pindah aja gini. Gitu ya. Nah, gini. Apa yang terjadi ketika seperti ini ya? Nah, ini sekarang tak hapus ini. Ya, ini tak hapus yang ini. Step. Nah, ini kan tutor gini tuh enak. Ya, kuliah kalian gini juga nggak? Nah, sekarang ya kalian bisa lihat nih. Nah, ini tak ada yang tersisa. Gitu loh. Ya. Nah, sekarang ini tak sortir ya. Nah, ini bisa tak gerak-gerakin ya. Kalian bisa kelihatan ya. Nah, ini sekarang seret bergerak dari sini sampai ke sini, seret sampai sini. Bisa kalian pahami ya? Ini kan sudah masuk. Pertama di sini. Masuk seluruhnya ke sini, terus sini ke sini gerak ke
sini, gitu ya. Nah, bisa kalian pahami ya? Berarti sekarang di sini nih. Nah, sebelumnya ada di mana? Sebelumnya itu ada di sini. Nah, ya, ini bergerak ke sini. Ya, ini bisa ilustrasiku kan enak ya. Aku rasa sudah mantap ilustrasiku ya. Nah, gini loh. Nah, gitu. Nah, ini sekarang geraknya ke sana. Seret. Gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa waktu yang dibutuhkan dari gerak ke sini, di ujung sini sampai ke ujung sini, ya? Nah, kita bisa analisis sekarang, ya. Ketika loop bergerak, ya, di dalam medan magnet, ya. Nah, oke, oke, sebentar. Sebelum ke situ, ya, ini, sebentar ya. Kita buat fluxnya dulu aja ya. Kita analisisnya satu-satu aja dulu, ya. Ini, kita tuntaskan dulu. Fungsi fluxnya gimana ini? Ketika T 0 sampai 4,17, bisa kalian bayangkan nggak? Ketika ininya masuk ke sini, artinya apa? Artinya apa? Fluxnya meningkat, gitu kan ya? Ini meningkat, ya. Ini tak ambil ini fenomena yang pertama, I gitu ya, I. Yang ini fenomena yang kedua, ini ya. Nah, ini pada saat ini masuk ke sini, fluxnya meningkat. Ketika fluxnya di dalam ini, fluxnya konstan. Ketika flux ini keluar, fluxnya turun, kan gitu. Kebayang ya? Ketika ini masuk ke sini, artinya medan magnetnya meningkat, berarti fluxnya meningkat. Ketika ini ada di dalam sini, kan medan magnetnya kan konstan di dalam sini, uniform. Artinya kalau medan magnetnya uniform, maka fluxnya pun uniform, tetap. Ketika ini keluar, berarti kan apa namanya? Fluxnya menurun karena keluar dari medan magnet. Ya, ini bisa kalian lihat ya. Ini kira-kira dulu ya. Kita apa namanya? Ambil hipotesis dulu. Ya, sebelum kita matematis. Jadi ini kan gini ya. Ini kelihatan ya. Ini gerak masuk, nah masuk, fluxnya meningkat. Ketika di dalam sini bergerak, fluxnya konstan. Kenapa? Karena di dalam sini medan magnetnya konstan. Di sini kan belum ada medan magnet. Artinya fluxnya nol. Ketika dia masuk, ini seret. Ini ujungnya kena flux. Seret. Luasnya semakin bertambah. Dia semakin bertambah. Ini luasnya ini semakin bertambah. Artinya fluxnya meningkat, seret. Nah, ya, karena faktor yang kedua, ini ketika masuk ke sini, berarti luasnya semakin meningkat kan, luas kotaknya yang masuk ke dalam itu, meningkat, seret, ya. Berarti kalian bisa bayangkan, grafiknya nanti ketika sini masuk ke sini itu meningkat, tapi ketika sini sampai ke sini, ya, bagaimana? Ya, pertama luasannya konstan, ya, luasan yang mengenai medan magnet di dalam kotak ini loh, kan konstan luasannya, luas ini kan nggak berubah, ya. Nah, ini gerak di dalam medan magnetnya konstan, artinya fluxnya konstan di sini. Nah, tapi ketika keluar ini, seret, ujungnya di luar, kotak yang di luar yang nggak kena itu, artinya kan tidak terkena medan magnet, berarti fluxnya berkurang. Nah, semakin besar luas yang tidak terkena medan magnet, gini, semakin kecil fluxnya, kan seperti itu ya bayangannya. Nah, itu mau tak tunjukkan seperti itu, gitu loh, ya. Nah, itu sebelum ke perumusan, pastikan clear dulu gitunya, ya. Ini kita pindahkan dulu deh, ya. Itu clear, kita harus tuntaskan dulu, ya. Gitu. Nah, gini. Nah, pasti yang di ini itu meningkat, ya. Berarti kita perlu buat grafiknya, ya. Ya, di mana rumus V apa? Sama dengan N B dikalikan A, ya. Nah, di mana ini A ini apa? A ini luasan ini, ya, luasannya kotak ini, ya. Begitu. Luasannya kotak ini, ya. Luasannya berapa? Nah, hati-hati, ya. Hati-hati.
luasan A itu katakanlah ini panjangnya A ya, yang ini B ya. Berarti kan A dikalikan B. Nah, sekarang ya. Nah, sekarang kan bisa lihat ini. Nah, ini argumennya harus clear dulu ya. Ya, argumennya harus clear dulu. Nah, ini bentar, tak gerak-gerakin lagi deh biar kalian ngerti. Ya, fisika itu imajinasinya harus luas ya. Ini. Sekarang kalian lihat. Ya, ini kalian lihat ini. Ingat ya, panjangnya 10 cm ya, lebarnya 5 cm. Ketika ini masuk, apa yang berubah? Panjangnya apa lebarnya? Ya, pasti panjangnya. Ya, panjang yang masuk ini, ya ini kan lebarnya kan baik ini masuk atau sebelum masuk kan sama-sama 5. Tapi bayangkan, ketika sini masuk, ya kalian bisa lihat ya, ini bagian yang masuk di dalam medan magnet panjangnya sekian, yang di luar panjangnya sekian. Masuk lagi, ya panjangnya di dalam medan magnet panjangnya sekian, sisanya sekian. Masuk lagi, panjang yang di dalam medan magnet sekian, sisanya sekian. Tapi lebarnya seluruh tetap, sehingga masuk seluruhnya. Gitu ya, paham ya? Nah, artinya apa? Bahwa artinya B ini berubah setiap waktu. Ya, lebarnya itu B. Ya, ini A, ini B. Gitu loh. Ya, B-nya berubah setiap waktu. Nah, sebesar, ya ingat panjang lintasan itu B sama dengan V kali T. Ya, berarti ini jadikan B aja ya. Artinya panjang ininya. Gitu loh. Ya, berarti ini sama dengan NB A dikalikan A kecil, ya, B-nya V kali T. Nah, sekarang masukkan semua variabelnya. Ya, lilitannya kan nggak ada ya, lilitannya ya. Ada nggak ya? Nggak ada ya. Berarti jumlah lilitannya kan anggap 1 ya. Berarti B-nya itu 1,7 Tesla. Ya, lalu luasannya, oh sorry, nah, ini kan sudah A ya, jadi nggak usah dianu lagi. Ya, berarti gitu. Ya, A panjang sisinya itu panjang lebarnya itu sebesar 5 cm alias 0,05 meter. Ya, V-nya sebesar 2,4 cm per detik alias 0,024 ya. Jadikan SI semua ya, 0,24 meter per sekon. Dikalikan apa? T. Nah, T-nya berapa? Nggak usah. Kan kita kan disuruh cari fungsinya. Ya. Ini kali ini. Ini kalau tak hitung itu sebesar ya 2,04 meter Weber per detik. Ini T ya. Nah, atau gini deh. V sama dengan 0,24 T gitu ya. Ini kalau misalkan dalam versi nggak ada satuan, ini ada satuan. Serah mau pakai yang mana. Ya. Nah, sekarang analisis dari fenomena yang kedua. Ya, fenomena yang kedua itu bagaimana tadi? Ya, ketika loop ini bergerak di dalam medan magnet. Ya, berarti kita bisa cari T-nya. Ya. Waktunya berapa ini? Ya, ini berarti dari gerak ke sini kan waktu kan definisinya apa? Panjang dibagi jarak dibagi kecepatan. Nah, jarak yang ditempuh berapa? Dari sini, ujung sini ke ujung sini, sebesar L-nya ini. Ya, di mana L dibagi V, di mana L-nya 20 cm, V-nya 2,4 cm per detik. Coret-coret. Nah, ini sekarang kalian verifikasi ini ya. Terus dengan bahkan 2 kali yang tadi ya. Jadi kalau 10 4,17, kalau ini berarti kan sekitar, ini kalau kalkulator ya, sebesar 8,33 detik. Ya. Berarti dari detik 4,17 hingga detik 8,33 ya, itu apa namanya? Ya, apa namanya? Medan itu apa namanya? Ini itu bergerak di dalam sini ya, gerak dari sini ke sini. Ya. Gitu ya. Ya udah, sekarang kita bisa cari fungsinya. Ya, kita bisa cari fungsinya sekarang. Nah, sekarang di sini tadi gimana? Ketika di sini kan apa namanya? Fluxnya meningkat. Ya, berarti ketika di dua ini tadi apa kata aku tadi? Fluxnya konstan. Ya, konstan. Kenapa? Karena di dalam ini
luasannya kan seluruh luasan loopnya masuk di dalam kotak, berarti luasannya tidak berubah, ya. Luasannya nggak berubah, B-nya konstan. Ya udah, berarti B-nya konstan, A-nya konstan, V-nya pun konstan. Ya udah, berarti V-nya ini kita bisa hitung, ya. Itu kan N, B, A, ya. Masukkan aja, di mana N-nya itu sebesar, nggak ada ya, di mana A-nya 1,7. Oh, kita clearkan aja dulu fungsinya. Ini B, A-nya itu kan A dikalikan B ya, luasan loopnya. Ya udah, ini B-nya 1,7 Tesla, panjang sisinya 0,1 ya. Oh sorry, panjang A itu kan apa namanya? A itu kan sisi yang lebar, itu 0,05 dikalikan 0,1 itu sebesar 8,5 ya. Ini konstan ya, meter Weber ya. Tadi kita bisa katakan V di sini 8,5 ketika T-nya 4,17 detik, dari detik ke 4,17 T sehingga 8,33 gitu ya. Nah, sekarang apa yang terjadi di fenomena berikutnya ya, ketika ini ya tadi ya. Nah, ini tadi tak ulang lagi deh. Ini ya. Ini gerak di dalam sini, gerak di dalam masuk. Itu yang pertama. Ya. Iya, dari sini masuk seret. Terus dari sini gerak ke sini, seret. Ya. Dari ke sini keluar, seret. Ya. Berarti ini bisa tak lanjutin ya. Nah, ini keluar sekarang. Ya. Sini ke sini. Waduh, nggak cukup ya. Nah, ini tak mamatkan dulu aja kalau gitu. Ya, tak mamatkan dulu aja. Nah, gini ya. Nah, berarti ini gerak ke sini ya. Nah, gerak ke sini. Ya, sekarang itunya keluar. Ya, bisa kalian bayangkan ya. Nah, ini keluar ya. Nah, sekarang tak pindahkan gini. Ini ya, ini geraknya keluar, seret. Nah, sampai hilang gambarnya. Ya, semula di mana? Semula dari sini. Ya, gerak dari sini, seret, 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 seret. Ini ya. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya dari ya, dari sini ke sini itu berapa? Harusnya sama kan? Kan lintasan dari sini ke sini kan 10 cm juga. Ya. Berarti sekarang ketika loop ya meninggalkan medan magnet, ya meninggalkan area medan magnet, ya berarti T-nya sama juga. T-nya sama dengan ya A dibagi V, ya sorry, V dibagi V, ya panjang dari loopnya sini ya dibagi kecepatannya, ya kecepatannya kan konstan, berarti kan 10 cm dibagi 2,4 cm per detik. Artinya sama, 4,17 detik. Artinya apa? Ini ketika dari detik ke 8,33 sampai detik ke, ya ingat 8,33 tambah 4,17 itu kan 12,15 detik. Itu apa yang terjadi? Ya, apa namanya? Loopnya meninggalkan medan magnet. Gitu ya. Ya, ini harusnya salah ya ini ya. 4,17 ini harusnya ditambah 8,33 ya, berarti ini ya. Ada yang setuju juga? Nah, oke deh. Kita coba. Nah, sekarang fluxnya bagaimana nih? Harusnya fluxnya turun ya. Flux menurun. Ya, begitu kan? Nah, gimana ini? Oke, kok 12,15? 12,5 ya. Ini harusnya benar ya, 8,33 ya. Soalnya kan 8,33 itu kan dari sini ke sini. 4,17 sini masuk. Ya kan? Berarti sini. Ya, dihitung dari 0 ya. Oke.
Nah, berarti flux-nya ya, apa ini? Bisa kalian lihat ini. Ketika dari detik 4,17, perhatikan lagi, sampai detik ke 8,33, apa yang terjadi? Ya, itu sebentar, kita bisa buat ya. Nah, itu apa namanya? Fluxnya itu segini ya, sebesar 8,5 m Weber. Ya, oh, maksudnya gini loh. Kita buat persamaan garisnya, ya, persamaan garisnya. Ya, berarti anggap aja gini, ya, anggap aja gini. Nah, ini tak hapus saja ya. Kita buat persamaan garisnya. Nah, ini kan menurun ya. Ini kan menurun. Artinya kalau ini menurun harus dibuat dalam grafik, ya. Jadi kita misalkan grafiknya itu fungsinya gini, ya. Fungsi T itu sama dengan gradien dikalikan T ditambahkan C. Gitu ya. Nah, ingat, berarti ini yang bisa kalian lihat, ini kan sampai 12,5 detik. Nah, sekarang apa yang terjadi? Ya, ini gini ya, harusnya sama dengan ya. Ini, seret, gitu ya. Nah, seret, gitu ya. Apa yang terjadi sekarang? Ya, apabila apa? Apabila T-nya lebih besar dari 12,5. Ya, ya ini gini ya. Nah, ini gini harusnya ya. Lebih besar dari 12,5. Artinya tidak ada flux kan? Sama dengan 0. Ya, begitu. Berarti ketika T-nya 12,5 ini kan 0. Berarti ini 0 sama dengan M dikali 12,5 ditambahkan C. Ya. Nah, sekarang apa yang terjadi ketika detik dari 4,17 di detik 8,33 deh. Ini kayak sama dengan ya. Ini aja deh. Ini. Ya, ketika di detik 8,33 ya, ketika di detik 8,33 ya. Ya, ini kasihkan sama dengan aja lah, ya gampang ya. 12,5. Apa yang terjadi? Nah, ketika di T8,33 ini bahwa fluxnya sebesar 8,5 ya. Ini seperti 8,5 tambahkan M, ini ya, ingat fungsi ini ya, dikalikan 8,33 tambah C ya. Ini tujuannya mencari ininya loh ya, kita cari fungsinya. Ini emang jujur terus terang memang lama ya. Nah, ini terus ini kita cari deh, kita cari M-nya, kita kurangi aja ya biar C-nya hilang. Kita cari M-nya dulu. Berarti ini kan minus 8,5 sama dengan ini 4,2 M. Berarti kan M-nya di sini gradiennya sama dengan minus 2,04 M Weber. Nah, sekarang C-nya bagaimana? Ya udah, kita coba salah satu aja. Berarti 0 ini minus 2,04 dikalikan 12,5 ditambahkan C. Berarti C di sini, ini kali ini itu sebesar 25,5 M Weber. Gitu ya. Nah, kita sudah dapat fungsinya sekarang. Fungsi T itu sebesar berapa ini? M dikalikan ini ya, MT. M-nya berapa ini? Minus 2,04 ya, minus 2,04 T ditambahkan C 25,5 nah, dalam Weber ya. Nah, kita sudah dapat fungsinya sekarang ya. Oke, ini fungsinya sekarang ya, ini fungsinya 1, terus ini 2 ya, dan ini 3 ya. Nah, tugas selanjutnya kita gambarkan sekarang ya, kita gambarkan sekarang ya plotnya ya. Kan tujuannya buat sketsa ya. Gitu loh. Jadi nggak sembarangan itu ya, gini ya. Nah, di sini detiknya dari berapa ke berapa? 0 ya. Maksudnya tuh yang ada itunya loh, yang ada fluxnya 0. Terus dari berapa? 4,17 ya. Terus 8,33. Terus 12,15 ya. Nah, ya udah. Sekarang bisa digambarkan ini.
ketika dari 0 sampai 0,17 fungsinya 0,24 T. Berarti kalau kita masukkan T-nya 0, berarti 0. Berarti grafiknya nanti naik gini. Naik gini, ya. Oh, jangan. Naik gini, ya. Naik sampai 4,17. Nah, sekarang, ya, sekarang ketika 4,17 sampai 8,33, apa yang terjadi? Fluxnya tetap 8,5, ya. Berarti kita tuliskan dulu bahwa di sini itu fluxnya ya sebesar 8,5, ya. Flux dalam Weber. Ini T dalam detik, ya. Oke. Nah, konstan ya, konstan sampai 8,33 detik, ya. Nah, terus dari 8,33 sampai 12,5 fluxnya turun, ya, mengikuti fungsi ini. Ya, kalian bisa coba ya. Ketika ini 12,5, ini nanti fluxnya 0. Ini berarti sudah jelas ya, ini tuh turun, ya, gitu. Ya, ini turun gini ya. Ini tak geserkan aja biar feel-nya nampak, ya. Jadi maksudku ini tuh sebesar 12,5 ya. Soalnya ini selisihnya sama gitu ya. Nah, gini. Nah, sekarang apa yang terjadi dari 12,5 dan seterusnya? Nah, ketika 12,5 dan seterusnya nggak ada flux, berarti 0 ya, dan seterusnya itu 0 ya, gitu. Pahamnya sampai sini ya. Nah, sekarang sebelum kalian tanya, ini tak kasih yang jawaban yang kedua dulu ya. Sekarang yang ditanyakan kan gimana GGL-nya dan arusnya sebagai fungsi waktu. Nah, abaikan induktansi diri dan sketsa grafiknya dari detik 0 sampai 16 detik. Ya. Nah, ini tak gambarkan kan gini, ya. Ini yang pertama. Ya, apa yang terjadi di sini? Ya, ya. Apa yang terjadi di sini? Itu ini, yang terjadi di sini itu ini. Ya, biar kalian ngerti gitu ya. Ini ya. Pindahkan semua dulu deh. Ya, tak pindahkan ke sini. Nah, biar clear. Bisa kelihatan ya. Nah, ketika detik sini, itu di sini. Ya. Ini ya, ini 2,4 ya. 2,4. Nah, ini yang pertama ini. Ya. Ini yang pertama. Nah, yang kedua ini ya, yang kedua ini ketika konstan itu fenomenanya gimana? Ya. Fenomenanya gimana? Yang kedua ini ya. Ya, yang kedua ini. Nah, ini fenomena yang kedua. Ya. Gitu. Ya. Nah, sekarang yang turun itu bagaimana? Ya, ini tak pindahkan sini aja ya, grafiknya ya. Vt sama dengan minus 2,04 T ditambahkan 25,5. Ya, biar ini nggak kepotong gitu ya. Gitu. Nah, itu. Nah, yang ketiga ini, apa yang terjadi? Ya, gitu loh. Ya, ini yang ketiga itu yang ini. Yang ketika turun ini, ya, ketika turun ini itu ini, seret. Nah, itu jelas ya. Itu kan detail ya, enak sekarang ya dilihat ya, gitu. Tapi nanti kalau kalian jawabannya nggak usah kayak gini, kelamaan, gitu ya. Nah, gitu. Ini pembahasannya seperti itu ya, jelas. Ya, ini yang pertama. Ini yang kedua. Ini plot grafiknya beserta penjelasan fenomenanya, gitu ya. Oke, yang kedua itu ditanyakan GGL sebagai fungsi waktu. Nah, di plot juga ini. Nah, ketika 0 sampai 4,17 tadi fungsinya gimana? Bahwa fungsi Vt itu kan sama dengan 2,04 T. Berarti GGL-nya itu kan min dV per dt. Artinya ini diturunkan terhadap T. Hasilnya sama dengan minus 2,04. Ya, paham ya? Nah, sekarang ketika T-nya 4,17 sampai T, sampai ini ya, 4,7, aku bingung ya. Ini baiknya tandanya bagaimana gitu ya. Yang paling pikirkanlah ya. 8,33 itu fungsi fluxnya tadi berapa? 8,5. Artinya di sini bisa tebak GGL-nya kalau diturunkan terhadap T, berarti ini kan nggak ada fungsi T ya, berarti turunannya 0. Nah, berarti sekarang ketika 8,33 detik
sampai T sampai 12,5, ya, VT itu sama dengan minus 2,04 T. Tadi plus ya ini ya. Betul ya? Oh, minus ya, betul ya. Tambah 25,5. Apa yang terjadi? Nah, berarti GGL-nya itu sama dengan min dV per dt. Turunkan terhadap T, berarti kan minus 2,04. Kalikan minus, berarti 2,04. Gitu ya. Tak bedakan ke sini aja ini. Yang ini GGL-nya sama dengan min dV per dt, sama dengan minus 2,04. Gitu ya. Nah, ini pembahasan tingkat skripsi. Kalau skripsi itu kayak gini, jangan bahas fisikanya itu. Ya. Tuh. Nah, ini kan, ya, ini kalau kalian lihat ini. Ya, pembahasan yang aku lakuin nggak cuma formulasi di sini ya. Pembahasan yang aku lakuin di sini apa namanya? Kayak skripsi gitu loh. Ya. Ini kalau dibahas bisa sampai 2 halaman bisa. Gitu. Ya. Kalian diceritakan sendiri. Ya. Nah, sekarang ini kan dimintanya berapa? Dari T-nya 0, dari T0 sampai berapa tadi? 0 sampai 16 deh. 16 itu T. Sementara ini cuma sampai 12,5 doang. Apa yang terjadi ketika lebih dari 12,5? Ya, tadi kan V-nya kan jelas 0 ya. Nah, berarti GGL-nya jelas 0. Ya. Nah, ini kita bisa gambarkan ini sekarang. Ya, plotnya itu. Nah, ini plotnya ini. Ya, gini. Nah, ini yang atas ini GGL. Ya. Yang ini T. Ya. Nah, sekarang ini kan T-nya apa saja? Ada 0, ada 4,17, ada 8,33, ada 12,55, ada 16 detik. Ya. Sekarang dari 0 sampai 4,17 sebesar minus 2,04. Ya, minus 2 itu di sini katakanlah ya. Nah, Masya Allah, salah. Ya, gitu. Ini minus 2 sini. Ya. Nah, ketika 4,17 sampai 8,33, apa yang terjadi? Nilainya 0. Ya, ini. Nah, 0 ya, gini ya. Ketika 8,33 sampai 12,5, tadi sebesar 2. Nah, gini ya. Nanti turun, ini naik. Gini ya. Nah, gini. Plotnya itu seperti ini. Ketika 12,5 sampai 16 dan seterusnya itu 0. Gitu loh ya. Nah, ini sekarang clear. Yang ini tadi kan minus 2,04 ya. Yang ini tadi sebesar 2,04. Ya udah, plotnya gini. Jelas ya. Nah, nanti kalian coba sendiri ya yang arus ya. Bagaimana dengan yang arus fungsi T? Tadi kan ada pertanyaan yang arus ya. Kalian coba sendiri lah. Ya, gimana cara nyobanya itu? Ya, kalau arus itu kan gini. Arus itu kan GGL dibagi R. Ya, ya udah, ketika 0 sampai T sampai 4,17, ya, R-nya tadi berapa tadi? Resistansinya sebesar 2,5 ohm, ya, ohm, 2,5 ohm, ya. Nah, ya udah, ketika ini berarti I-nya sama dengan GGL-nya berapa tadi? Ketika 0 sampai 4,17, GGL-nya minus 2,0 ohm, minus 2,04, minus 2,04 dibagi 2,5. Berapa ini? Ya, itu 2,04 dibagi 2,5 sebesar, ini tak hitungin ya, ini sebesar 8, 0,816 ampere. Ketika 4,17 dari T sampai 8,33, I-nya berapa nih? 0. Ya, kan ini. Ya, di sini nih, ini 0. Ya, I-nya 0. Gitu loh ya. Nah, sekarang ketika 8,33 sampai T sampai 12,5, I-nya tadi kan GGL-nya 2,4 ya. 2,04 ya dibagi 2,5. Ini minus ya, sorry. Minus dari 0,816 ampere. Nah, ketika T-nya lebih dari 12,5, I-nya sama dengan 0 juga. Yaudah, nanti kalian duplikat ini gambarnya ini. Ya, nanti kalian buat grafiknya ya. Nah, buat grafiknya. Nah, gitu loh. Ya, buat grafiknya.
Nah, gini ya. Nah, tadi nilainya ada berapa saja tadi? Ada minus 0,82 ya. Ya, ini minus 0,82. Ya, aku ambil dua angka di belakang koma. Ini kan gini, seret. Sampai sini, seret. Naik lagi, seret. Gini ya. Gini, turun, turun. Gini ya. Nah, ini dari ini di sini 0, sini 4,17, ini 8,33, 12,5, ini 16, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, ini lama banget ini. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, ini banyak ya pembahasannya. 7. Ya, gitu. Silakan tanyakan. Sembari aku pindahkan soalnya lagi. Ya, ya, yang nggak kuat silakan. Silakan AFK aja. Ya, ya, ini ya. Masih kurang 4 nomor. Santai, santai, santai. Ya, silakan kalau misalkan ada yang nggak kuat silakan AFK ya. Tenang, ini ada rekamannya kok. Nanti kalian sampai di menit ke berapa, nanti kalian bisa lihat. Gitu loh. Ya. Oke, kalian bisa lihat gambar ini sekarang nomor 7 ada ABC ya. Nah, ini in figure the rod has mass M dan resistansi R. Ya. Jarak antara rel ya itu I. L ya. Ini jarak sini ke sini itu L. Ya. Terus ya L ya. Dan that has EMF punya electromagnetic force itu GGL-nya terhubung dengan uh, terhubung dengan titik A dan B sini ya. Nah, yang pertama derive an expression for the force on the road as a function of speed. Jadi kita sudah mencari apa namanya gaya sebagai ya, fungsi kecepatan ya, F fungsi V gitu ya. Ya udah, gimana caranya? Nah, F itu kan sama dengan M kali A. Ya, di mana percepatan itu kan sama dengan turunan dari kecepatan terhadap waktu. Gitu ya. dV per dt. Ya, gitu kan? Jangan deh, jangan pakai ini deh. Ya, biarkan gini. Atau gini aja. F itu kan sama dengan ya, sama dengan I kalikan L kalikan B minus ILB. Ya, kenapa? Karena pada tanda minus, ya bisa kalian lihat. Ini kan medan magnetnya kan keluar. Ya, sementara L-nya ke atas. Kalau dikroskan tuh hasilnya minus. Gitu ya. Ya, gitu. Nah, atau kalian ambil magnitudenya juga boleh. F-nya itu magnitudenya gitu loh. Ya, gini. Ambil magnitudenya, ya. F sama dengan I LB. Ya, nanti ini nggak ada hubungannya ya ini ya. Nah, ya udah. Gimana? I-nya arus itu kan sama dengan GGL dibagi resistansi. Ya, kan ingatnya GGL ini rumusnya apa? Itu B L V dibagi R. Ya, alhasil berarti ini F-nya ini ya itu sama dengan ya ILB ya. Nah, berarti kan I-nya sudah ini ya. Berarti kan I-nya masukkan. Berarti kan B kuadrat L kuadrat ya dikalikan V per R ya. Berarti ini adalah gaya sebagai fungsi kecepatan. Gitu ya. Ya, ini kan sebetulnya ini kan sederhana sekali ya. Begitu. Nah, selanjutnya bagaimana nih? Yang kedua, tunjukkan show that the speed of the road approach at terminal speed and find an expression for the terminal speed. Ya, tunjukkan bahwa kecepatan dari batang, ini batang, mendekati kecepatan terminal. Dan cari ekspresi dari kecepatan terminalnya. Ya, pokoknya intinya cari kecepatan terminalnya. Ya, cari yang kedua ini cari kecepatan terminal. Ya. Nah, sekarang tadi kita sudah punya F sebagai fungsi kecepatan. Nah, karena ini kecepatan, maka ekspresinya pun harus diubah dengan yang kecepatan, M dv per dt. Dimana ini nilainya F itu sama dengan
ya, B kuadrat L kuadrat V dibagi R sama dengan M dV per dt. Gitu ya. Nah, ini sekarang kita kumpulkan yang V sama V. Gini ya, dV per V. Kan jadinya gini. Ini B kuadrat L ya per R D dt. Gitu ya. Nah, dibagi M. Ya, ini integralkan sekarang. Ya, ini dari 0 sampai V terminal. Ya, dari 0 sampai T. Ya, berarti ini kan jadinya ln VT per V. Ketika ini V0 ya, kecepatan awal hingga V terminal. V kecepatan awal V0 sampai V terminal. Gitu ya. Ini kan jadinya B kuadrat L per M R T. Ya, artinya ekspresi dari kecepatan terminalnya ya V fungsi T gitu katakanlah ya, sama dengan V0 eksponen ya eksponen B kuadrat L per MR T gitu ya. Sebentar, ini harusnya ada minusnya ya. Sorry, ini harusnya ada minusnya ini. Ya, jangan ambil absolutnya ya. Ini minus ya. Ini F, ini minus ya. Ada minusnya. Soalnya nanti beda hasilnya ya. Ini harus minus ini. Kenapa? Karena kecepatannya itu berkurang secara eksponensial. Secara fisik itu seperti itu. Ya, ini kecepatan terminalnya. Gitu ya. Nah, sekarang gimana nih? Yang ketiga, what is the current when the root is moving at its terminal speed? Ketika kecepatannya bergerak dengan kecepatan terminalnya. Ya, oh ya, sorry. Ini kita cari kecepatan terminalnya dulu. Ya, kecepatan terminal itu terjadi ketika apa? Ketika T-nya sama dengan 0. Ya, ini V terminal. Ya, berarti ini V0 sama dengan eksponen 0. Ya, gitu. Ya, gitu kan? Ya. Nah, ya udah, berarti ini sama dengan V0. Gitu ya. Sebentar, kecepatan terminal itu yang apa ya? T sama dengan tak hingga atau V0? Ketika T0 ya, aku lupa ya. Sorry. Si. Kayaknya T ketika tak hingga ya, aku lupa. Sorry, lupa aku ya. Nah, ya udahlah. Nah, ya udah. Sekarang gimana nih? Kita cari arusnya. Ya, arusnya. Nah, tadi kan definisi arus ini apa nih? Ini arusnya tadi sama dengan BLV per L ya. Nah, berarti kalau V-nya bergantung pada fungsi T, berarti arusnya pun itu juga fungsi T sama dengan BL VT bagi R. Ya, berarti di sini V-nya sama dengan V0 ya. Berarti ini kan arusnya sama dengan BLV, ini kan sama dengan ya, VT sama dengan kecepatan terminal sama dengan V0. Ya, ini V0 per R. Ya udah, itu jawabannya. Ya. Aku ini serius lupa ini. T-nya itu minus tak hingga atau tak hingga ya? Coba dulu. Pangkat minus tak hingga. Artinya 1 per tak hingga. Enggak ya, salah ya. Gitu ya. Sebentar, eksponensial itu bisa dijabarkan nggak ya? Ketika T-nya sangat kecil, ya. Oh, enggak bisa ya. Enggak bisa. Nah, sebentar. Ya udah, biarin aja lah. Ya udahlah, gini aja ya. Terus yang ini nomor 7 ya. Nah, sekarang nomor 8 nih. Ini permisi Kak, boleh izin bertanya Kak? Tanya aja. Di situ kan nomor 7 yang B maupun C kan dia ekspresinya dalam V0 Kak. Sedangkan di sini kan pada soalnya kan kasusnya dia batangnya sebenarnya awalnya itu pada saat T0 kan dia diam, baru kemudian karena dikasih baterai dia bergerak. Jadinya bukannya seharusnya pada saat T0 itu justru V-nya itu 0 Kak, sehingga tidak ada V0-nya. Ketika
Oh, sebentar. The load is released from rest at T0. Jadi dilepaskan dari keadaan diam ketika T-nya 0. Hmm. Berarti itu Nah, Kak, kalau iya. menurut saya Kak, Nah. Oh iya, bukannya betul, betul. seharusnya ya. Iya, betul. Hasilnya sama dengan 0. Nanti V0-nya tuh 0. Ya. Nah, kenapa harus seperti ini dulu? Karena ini dia minta ekspresinya ini. Ya, dia minta mendekati terminal speed, ya, terminal itu ujung ya, ya, berarti sama dengan 0 itu harusnya ya, iya yang V0. Iya, gimana? Clear belum? Jelas belum? Tapi ekspresinya ini harus eksponensial. Nah, semisal itu T-nya 0, ya, berarti ini kan bergantung pada kecepatan awalnya gitu loh. Is released from at rest, berarti dilepaskan dari keadaan diam. Iya, betul. Berarti sama dengan 0 ya. Ya, bergantung pada kecepatan awalnya. Ya, sama dengan 0. Gitu ya. Ya, tadi lupa aku ya. Ini from, apa namanya? Apa tadi? Mana tadi ini? Show that the speed of the route approach a terminal speed and find expression for the terminal speed. Jadi cari ekspresinya. Ya, kecepatan awalnya sudah clear ya. Nah, kecepatan terminalnya itu ini, VT ini tadi. Ya, ya berarti arusnya nanti kelihatan ya, itu harusnya 0 ya. Karena V0-nya 0. Nah, gitu. Ya, paham ya? Yang Izin tambahin bertanya aja ya. lagi Kak. Iya, silakan, silakan. Kalau gitu kan berarti pada kasus ini, kalau secara fisik kan si batang ini pada awalnya dia diam, terus gerak, setelah mencapai waktu tertentu dia berarti diam. Apakah betul gitu Kak? Kan itu kecepatan terminal yang ditanyakan. Iya, Hmm. iya, betul. Ini eksponensial secara minus ya. Eksponensial minus. Nah, ini kan tahu dari mana? Ini kan B-nya ini kan kemana ini? Masuk ya. Masuk itu kan artinya B-nya di Z negatif. Kalau kita punya X, Y, Z. Sorry, negatif ya. Z negatif. Nah, L-nya itu, ya, L-nya itu kan, ini batangnya kan, ini kan ke sana ini. Ya, ini kan ke sana. Ya. Ikuti arah arusnya yang ke atas ya. Ini arusnya nggak jelas ya, arus yang mana ya. Anggaplah dari A ke B, gitu ya. L, Y. Ya, nanti ini kan minus Y cross Z. Ya, Y cross Z itu apa? X ya. X cross Y, Z. Y cross Z, X. Ya, berarti minus X. Ya, makanya nanti ekspresi gayanya itu harus ada minus. F itu minus I, L, B pada arah X. Gitu ya. Nah, tapi kan ini aku males menuliskan arahnya ya. Biarin gini aja. Nah, ini minus ya. Ini harus minus. Gitu ya. Nah, ini kalau kalian mau disiplin matematis dan seperti itu. Iya, betul tadi. Ya, kalau ini kalian punya aplikasi matematika itu, ya, nanti gini, seret, ya, sampai berhenti, gitu. Iya, ini loh, maksudnya aku bingung nih. Ini T-nya terminal tuh T0 apa T tak hingga ya? Aku lupa itu. Dulu tuh di viskositas tuh ketika T0 pernah nurunin aku di fisika dasar 1 itu. Apa berlaku juga dengan yang ini itu? Aku lupa. Gitu ya, nanti kalian coba cari ya. Tapi yang jelas ini sudah betul. Cuma yang pertanyaannya ini, ya, ini coba kalian kritisi yang ini ya. Betul nggak? Kecepatan terminal itu ketika ada 0. Seharusnya salah. Ya, seharusnya enggak. Oke ya. Begitu ya. Oke. Ya, ini nomor 8 ya. Ini sudah soal yang enak-enak ini. Ini. Jadi ya, ini ya. Sekalian lihat ini. Jadi ada kotak ya, persegi panjang dengan panjangnya 2, lebarnya 1,5 ya. Jadi panjangnya 2 cm,
ya lebarnya 1,5 cm ya. Berarti dia punya luas ya, berarti kan 0,02 dikalikan 1,015 ya, 15 meter ya. Nanti hitung aja ya sendiri. Nah, has 300 turn, dia punya 300 lilitan, 300 lilitan, dan berotasi di area yang punya medan magnet 0,4 Tesla. Ya, ini kan gampang ya. What is the maximum EMF? Ya, jadi GGL maksimum. Ya, dia tahu definisi GGL itu gimana? N B A omega sin omega T. Berarti kalau misalkan maksimum, ya, kalau GGL yang maksimum, jelas ya, nilai sin omega T harus sama dengan 1 ya. Berarti GGL maksimum sama dengan N B A omega ya. Nah, ini sebentar ya, when the coil rotates at 60 rev per second ya. Rev itu apa? Rev itu revolusi, berarti dia berevolusi 60 kali tiap detik, berarti kan frekuensi kan 60 ya, 60 ya, 60 rev per detik, jadi dia berevolusi 60 kali per detik ya, itu kan frekuensi. Nah, itu bukan omega, hati-hati, omega itu radian, berarti ini kan N B A ya, omeganya 2pi F ya, kalian masukkan 2pi ya, N-nya 300, B-nya 0,4, A-nya itu ya, berarti kan 2 kali 15 itu kan 3, berarti kan 3 kali 10 pangkat min 4 ya, dikalikan F, frekuensinya 60, hitungan DW ya. Nah, yaudah, sekarang kalau misalkan ini yang kedua, kalau sekarang GGL maksimumnya 110 ya, B kalau misalkan GGL maksimumnya 110, berapa omeganya, angular speednya ya. Yaudah, omeganya kan gampang ya, GGL maksimum per N B A gini ya, GGL-nya 110 ya, dibagi N-nya 300, B-nya tadi 0,4 ya, ya, terus 10 0,4 dikalikan A-nya 3 kali 10 pangkat min 4 gitu ya. Ya, nah, ini kalau coba cari sendiri ya, aku nggak mau hitung ya, soalnya jawaban orang-orang bisa berbeda-beda, padahal harusnya sama ya. Itu nomor 8 ya, gampang, jelas ya. Nomor 9 sekarang ini ya, gini ya, itu nomor 9 sekarang ya. When the current in 8,00 Henry, jadi induktansinya 8 Henry, itu nilai arusnya sebesar 3 ampere dan increasing at 200 ampere per detik. Jadi dia meningkat ya, perubahan arus perubahan waktu itu sebesar 200 ampere per detik. Pertanyaannya yang pertama, A, carilah flux magnetik pada coil ya, cari flux magnetik ya. Flux magnetik itu kan sama dengan L kali I ya. Nah, tapi hati-hati. Oh ya, betul ya, L kali I ya. Berarti 8 kali 3 sama dengan 24 Weber ya. Nah, yang kedua, nyari apa nih? Induksi magnetik ya, GGL-nya. Ya, GGL itu kan sama dengan apa? Minus L, GGL itu kan gini ya, minus dV per dt. Ya, ini minus d per dt, V-nya apa nih? L kali I, kan gitu. Ya, ini kan bisa dijabarkan jadi gini, minus L dI per dt dikurangi I dL per dt. Tapi soal mengatakan bahwa di sini yang berubah itu arusnya berubah, increasing, equal to 3 dan increasing, arusnya yang meningkat. Berarti perubahan induktansinya kan tidak ada, alias 0. Berarti definisi GGL-nya sekarang
ya, sama dengan min L dI per dt, di mana L-nya sama dengan 8, ya, minus dikalikan 8, minus 8, dI dt-nya 200, sama dengan minus 600 ampere apa satuannya, ya, Henry ampere per detik, ya, seperti itu. Nah, itu kan gampang, ya. Nah, soal yang terakhir, ya, ya, ini, ya, ini ada solenoida, ya, dengan radius sebesar 2 cm, ya, 300 lilitan, dan punya panjang sebesar 25 cm. Nah, kita gambarkan dulu deh. Ya, biasakan gini-gini tuh gambarin, ya. Apa namanya? Panjangnya 25 cm, gitu ya. Sebentar, radiusnya 2 cm, ya. Berarti gini, gini, ya. Nah, ini punya radius 2 cm. Ya, ini punya radius, ya, R1 katakanlah, ya, 2 cm. Nah, sekarang panjangnya dari sini ke sini, ya, panjangnya sebesar 25 cm. Itu ya, L-nya katakanlah 25 cm. Dan punya 1000 lilitan. Ya, ini punya N1 katakanlah 1000 lilitan. Kenapa aku dibedakan 1 2-nya itu? Ya, soalnya ada 2 solenoida di sini. Gitu ya. Nah, sekarang ada lilitan yang lain. Itu banyaknya 1000 lilitan dan radiusnya 5 cm, lebih besar, ya. Nah, jadi aduh, ini kan gambarnya kan mepet-mepet ini hapus lagi lah. Ya, jadi ada yang 1000 lilitan, sekarang panjangnya sama-sama 25 cm, ya. Nah, jadi jari-jarinya ini lebih besar nih, ya. Nah, gini ya, jari-jarinya lebih banyak, ya. Yang merah ini punya panjang N2 ya, katakanlah, ya, itu sebesar jumlah lilitannya 1000, ya. Terus panjangnya di sini sama-sama 25 cm, ya. Panjangnya sama-sama 25 cm. Jelas ya? Ya, ini panjangnya L-nya 25 cm. Nah, ini yang luar itu punya jari-jari 5. Ya, punya jari-jari 5. Ini ya. R1 katakanlah, itu jari-jarinya 5 cm. Nah, terus yang dalam ini punya jari-jari 2 cm. Ya. Jari-jari dalam ini R2 ya. Sorry. Ini R1 yang ini ya. Ini 2 cm. Ya, yang luar itu ya R2 ya. Gitu, biar konsisten. Nah, yang dalam ini punya jumlah lilitan sebesar berapa tuh? 300. Gitu ya. Terus ya. Terus ini what is their mutual induktansi? Ya. Jadi ada induktansi bersama. Ya, ada yang namanya induktansi bersama. Maksudnya apa? Jadi maksudnya itu saling menginduktansi bersama-sama. Jadi yang dalam, solenoida yang dalam itu menyebabkan induktansi magnetik di sekitarnya. Artinya apa? Yang merah ini terkena induktansi akibat kawat yang solenoida yang dalam. Nah, begitu juga sebaliknya. Solenoida yang merah ini menyebabkan induktansi magnetik di sekitarnya. Artinya, yang hitam ini pun terkena induktansi yang merah. Artinya sama-sama merasakan induktansi. Jadi, induktansi yang, misalkan yang kawat kedua, solenoida yang kedua, disebabkan yang kawat pertama, itu sama dengan induktansi yang solenoida yang pertama akibat kawat kedua. Ya, ini terserah kalian mau hitung yang mana. Ya, sama saja. Ya, misalkan kita menghitung yang M21 gitu. Ya, kan rumusannya jelas, berarti V M2 dibagi I1. Ya. Nah, V yang disebabkan
VM2 itu V yang disebabkan oleh V yang dirasakan oleh solenoide yang kedua, yang merah itu. Ya, ya udah, ini kan clear ya perumusannya ya. V itu kan B kali A ya. V berarti ini kan B-nya disebabkan siapa? Nah, flux magnetik yang dirasakan oleh solenoid 2 disebabkan oleh yang pertama. Ya, gitu, dikalikan luasannya. Ya, yang kedua ya. Yang kedua, ya, dikalikan dengan luasan yang betul, ini A2, luasan yang kedua penyebabnya oleh yang pertama, dikalikan I1. Ya udah, B-nya itu kan mu0 N1 dikalikan I1. A2 berarti kan ya dikalikan ya mu0 IN. Sorry, aku lupa rumusnya. mu0 IN. Ya, betul ya. Nah, aku lupa rumusnya itu. Sebentar. mu0 itu mu0 I. Oh ya, sebentar. mu0 IN. Ya, sebentar. Singkatku itu rumusnya gini. Aku tahu rumus akhirnya. Coba prosesnya aku lupa ya. Ya lupakan aja prosesnya ya. Ini aku nggak suka langsung rumus itu. mu0 N1 N2. Ini aku akan rumusnya. L Pi R1 kuadrat. Gitu ya. Tapi ini sangat bertentangan ya dengan fisika ya. Tinggal ngalikan gitu aja. Ya. Yaudah, sekarang yaudah masukkan aja M21 ya. Berarti ini mu0-nya itu berapa? 4pi kali 10 pangkat min 7. Oh ya, lupa ini. N1 itu kan N lilitannya dibagi panjang kawatnya. L ya. N2 dibagi L. Nah, ini L pi N1 kuadrat. Ya. Kenapa ini L? L karena kan panjangnya sama-sama L ya. Sama-sama 25 cm. Ya, ini L gitu ya. Sama-sama 25 cm. Jadi aku pikir kita bisa bedakan antara L1 dan L2. Ya. Dikalikan berapa ya? Lilitan yang pertama 300 dibagi L-nya 0,25. Ya. Yang kedua 1000 dibagi 0,25. L-nya itu 0,25. Ini pi R1 ya, jari-jari yang pertama itu 0,02 kuadrat ya. Ya, dikalikan 0,02 kuadrat ya. Ya, gitu ya. Ya udah, nanti kalian coba cari yang ketemu berapa ini ya. Sebentar, aku cross check dulu rumus itu bener nggak. Ini pelajaranku 2018 itu. Jadi lupa. Seingatku tuh rumusnya sama. Entah ini bener nggak. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Sebentar, tak cek dulu ya. Dimensinya tapi bener kok. Oh ya, bener ya. Bener. Ya, bener ya. Atau ini gini kan aja. Ya, mu0, N1, N2, ya. Ini L-nya coret sini, ya, dikalikan pi R1 kuadrat. Ya. Nah, ini dibagi L. Ya, ini L. Gitu ya. Nah, kita buat lagi. Ya, dikalikan berapa ini? N1-nya 300 kalikan 1000 kalikan pi-nya 3,14, R1-nya 0,02 kuadrat. Gitu ya. Dibagi panjangnya tadi berapa nih? 0,25 ya, kalian cari sendiri. Gitu ya. Ya, itu aja. Ya, nih tugas ya. Udah, clear. Semuanya, ada yang tanyakan? Ya, begitu. Permisi, Kak. Ya, silakan. Izin nanya nomor-nomor sebelumnya lagi, Kak.
10, 9, 9. Nomor 7 Kak. 7. Iya. Oke, oke. Oke. Iya, silakan. Boleh lihat lagi hasil akhirnya yang poin A Kak. Poin A. Iya. Iya, iya. Ah, ya, V kuadrat L kuadrat V kan gaya sebagai fungsi kecepatan alias speed. Mana Ini masih lanjut? iya Kak. Ya silakan. Ini saya nemu untuk yang saya nyoba ngerjakan Kak. Cuma ternyata di sini konsep yang saya coba itu beda Kak sama punya Kakak. Boleh Gimana, izin gimana? share jawaban Kak mungkin. Iya, silakan, silakan. Silakan. Tak share di grup yang FDL Kak. Oh, kamu share ya? Soalnya aku Ya. nggak bisa share screen ya. Mana? Ini barusan nyoba Kak. Soalnya agak masih belum sependapat Kak. Silakan, silakan. Sudah Kak, sudah di share. Sebentar, sebentar. Aku dulu gambarnya. Oke. Oke. Punya 2 halaman. Iya Kak. Itu kalau menurut saya apakah betul gini Kak? Ini kan sebenarnya kasusnya kan awalnya ada batangnya itu diam. Hmm, hmm. Kemudian karena ada baterai yang dipasang di titik A dan B, maka kan akan Harus ya? timbul beda potensial yang akhirnya menggerakkan karena ada arus terus menggerakkan si batang karena adanya gaya Hmm, Lorentz, dan gaya Lorentz-nya kan dia sama dengan ILB Kak, di mana iya, iya. I-nya ini kan merupakan beda potensial total per hambatan. Nah ini Kak, Iya, iya. Aku paham. yang mungkin Ah, agak beda Kak. Kalau menurut yang saya GGL Kak, ya? kenapa Kak? Iya, betul, betul. Terus lanjutkan, lanjutkan. Bukankah seharusnya untuk tegangan total itu atau beda potensial total itu di sini timbul dari dua hal Kak. Pertama itu kan di sini ada tegangan dari si baterai yang besarnya kalau di soal itu epsilon. Nah terus kan dia karena misalkan saya anggap si baterai dan si batang ini sebagai sebuah loops, kan dia karena batangnya bergerak kan ada perubahan flux Kak, sehingga akan timbul GGL induksi Kak. Berarti kan di sini ada Iya, ada eh, iya itu. Iya, aku bisa baca itu. Nah, terus ya, kenapa jadinya kenapa apa bedanya GGL yang nggak ada EMF sama GGL yang itu? di situ kan ada Kak, ada tegangan dari si baterai sama tegangan GGL Kak. Jadinya ada dua tegangan Kak. Nah, iya. Itu enggak konsepnya penyebabnya ada plus minus itu nilainya dari gerakannya flux itu. Jadi bukan karena apa namanya, bukan dibedakan. Jadi bukan bukan karena apa namanya, bukan karena ada dua itu, bukan karena ada dua GGL ya. Jadi plus minus tuh GGL-nya dicari dari gerakan ditarik gitu ya. Jadi batangnya itu ditarik gitu ya, ditarik ke entah kemana. Itu menyebabkan GGL itu yang berapa volt itu. Yang GGL yang tanpa EMF itu kan yang plus minus itu kan yang kamu maksud kan, betul nggak? Ini Kak, kalau di soal itu Iya. kalau saya baca itu sebenarnya
beda potensial yang timbul antara AB ini bukan karena si batang ini gerak, Kak, tapi memang Iya, iya. dari kita sengaja dikasih baterai lagi gitu, Kak. Jadinya di sini misalkan misalkan tidak ada medan magnet di situ, sebenarnya beda potensialnya ini tetap ada, Kak, karena sudah ada baterai duluan gitu, Kak. Iya, lah ya. Iya, GGL itu kan ditanam gitu kan. Kamu bisa lihat itu. Kata-kata di situ tuh konsep umumnya. Bisa kamu lihat tuh GGL yang ada panahnya, yang ada E-nya itu. Itu GGL E itu ya EMF-nya itu. Nah, itu. Jadi ya memang GGL EMF itu dari situ, dari GGL-nya itu. Ya, seperti itu. Nah, itu kan menyebabkan nanti itu kan kecepatannya yang berubah itu nanti. Nah, kayak gitu. Nah, ini kan kasusnya sama kayak gini. Ya. Oh ya, arusnya ke bawah ya, bukan ke atas ya. Itu salah lagi tadi itu. Ya, ini tak lihatkan di bukunya listrik nih deh. Kalau misalkan kamu kurang yakin nih. Ini persis ya. Iya, GGL itu ya iya, di sini ada GGL-nya, pasti. GGL-nya itu pasti. Ya, aku paham Mas. Ini coba bentar lihat ini bentar. Ya, ini tak bukaan buku yang semester 5 ini. Ya. Ini kalau misalkan jadi itu jadi soalnya itu kamu konsep gitu. Ya, kamu paham Mas. Merumuskan dan itu sudah sudah umum itu. Ya, sudah sesuatu yang umum. Jadi aku pikir, nah ini kamu bisa lihat ya, buku-buku ini ya, kamu bisa lihat banyak buku ini. Ada fisika komputasi, ini mata kuliah ini banyak semua. Ya, ini lengkap nih, listrik dan magnet. Tuh, aku lupa buat berapa ini. Ya, bisa kamu lihat. Eh, hmm, aku lupa nih bab berapa ini. Bab 7 kayaknya. Nah, semoga benar. Iya, iya. Iya, betul. Paham, paham. Enggak, enggak. Nah, ya. Nah, kamu bisa lihat ini ya, bukuku ini ya. Ini. Ini deh, penjelasan ini ya. Emosional EMF. Nah, bisa kamu lihat ini. Gerak EMF itu. Ya, jadi ceritanya itu seperti ini. Ya, ini ini kan BCDA itu kan loopnya, luasannya gitu. Nah, GGL-nya ini ya udah definisinya seperti ini. Penyebabnya apa? Penyebabnya gaya magnet. Penyebabnya gaya magnet apa? Itu V-nya, F-nya. Ya, tapi ini penjelasannya susah kamu pahami. Oke dah, ada soal yang mirip dengan itu. Ya, ini mungkin nih bisa kamu lihat ya. Nah, ini GGL-nya jelas min dV per dt. Ini aku suka buku ini. Nah, ini deh. Ya. Nah, ini kelihatannya soal nomor 777 ya. Belum, Kak. Metal bar. Belum? Belum. Belum ya? Oh, sorry. Oke. Ini. Ah, sekarang kelihatan. Udah, Kak. Ya. Tadi ya, si Derovi ini ya, kamu bisa lihat ini.